Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fikih, yang pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma', yaitu qiyas. Sebelum kita ke pembahasan, perlu diketahui mengapa kita membutuhkan qiyas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Jadi, setelah wafatnya Rasulullah, maka secara otomatis ayat Al-Quran dan Sunnah secara otomatis terhenti. Nah, sedangkan persoalan kehidupan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Perkembangan tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan persoalan yang harus ditetapkan status hukumnya dan sangat dimungkinkan tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh nas Al-Quran dan hadis. Jadi jumlah ayat Al-Quran dan hadis sangat terbatas. Sementara setiap hari dinamika kehidupan selalu berkembang. Kasus-kasus baru yang dulu belum pernah ditemukan ketika zamannya Rasulullah mulai bermunculan. Nah, kasus-kasus baru ini tentunya membutuhkan solusi, membutuhkan keputusan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, untuk itulah kita membutuhkan qiyas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan baru yang tidak ada ketentuannya secara langsung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Qiyas itu memiliki pengertian adalah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada nas hukumnya di dalam Quran dan Sunnah dengan peristiwa lain yang ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena dua peristiwa tadi memiliki ilat hukum yang sama. Jadi secara ringkasnya, qiyas itu adalah menyamakan suatu perkara yang belum ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan perkara yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh qiyas di bawah ini. Mengapa narkoba haram? Padahal tidak ada ayat Quran maupun sunnah Rasulullah yang secara langsung mengharamkan narkoba. Jadi kalau kita buka Al-Quran dan sunnah dari Rasulullah, tidak ada satupun yang secara langsung mengharamkan narkoba, karena memang dulu di zaman Rasul itu belum dikenal yang namanya narkoba. Yang namanya ganja, sabu-sabu, heroin itu zaman Rasul belum dikenal. Nah, sekarang di zaman yang modern ini muncul ada narkoba seperti ganja, sabu-sabu dan heroin. Lalu bagaimana hukum mengkonsumsi narkoba tersebut padahal di dalam Quran dan hadis tidak ada? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka bisa menggunakan metode qiyas. Jadi di dalam Al-Quran itu yang dijelaskan secara jelas adalah mengenai keharaman khamr. Bisa kalian lihat pada surat Al-Maidah ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Sesungguhnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib,
itu adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Inilah ayat yang menjadi dasar atas keharaman minum khomer. Jadi khomer itu adalah minuman yang terbuat dari perasan anggur yang mengakibatkan orang yang meminumnya menjadi mabuk. Jadi ilat atau alasan diharamkannya khomer adalah karena minuman tersebut bisa mengakibatkan mabuk pada orang yang meminumnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa alasan diharamkannya khomer adalah karena memabukkan. Nah, narkoba itu juga merupakan benda yang bisa mengakibatkan mabuk pada orang yang mengkonsumsinya. Maka di sini bisa kita lihat antara khomer dengan narkoba itu memiliki kesamaan ilat, yaitu sama-sama memabukkan. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa hukum mengkonsumsi narkoba itu disamakan dengan mengkonsumsi khomer karena keduanya memiliki ilat yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Itulah contoh penerapan qiyas. Nah, rukun qiyas. Qiyas itu dapat diterapkan jika memenuhi 4 rukun. Yang pertama adalah asal atau pokok, yaitu peristiwa yang sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Rukun yang kedua adalah far'un atau cabang, yaitu peristiwa baru yang belum ada atau tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Rukun yang ketiga adalah hukum asal, yaitu hukum syarak yang terdapat pada asal atau yang terdapat pada peristiwa yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Hukum ini bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa haram, dan bisa makruh. Dan rukun yang keempat adalah ilat, yaitu alasan yang dijadikan dasar penetapan hukum pada asal. Coba perhatikan contoh berikut ini. Dalam kasus pengharaman khomer tadi, maka kalau kita uraikan berdasarkan rukun qiyas, maka bisa kita ketahui bahwa asal dari kasus di atas adalah minum khomer. Karena minum khomer sudah ada keterangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Jadi asal adalah peristiwa atau perkara yang sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam kasus ini yang disebut asal adalah minum khomer, karena minum khomer, larangan minum khomer sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 90. Sedangkan yang menjadi far'un atau cabang adalah mengkonsumsi sabu-sabu. Karena mengkonsumsi sabu-sabu belum ada ketentuannya atau penjelasannya di dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, hukum asal adalah hukum dari minum khamr adalah haram, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 90. Dan yang keempat, ilatnya atau alasan hukumnya adalah memabukkan. Jadi khamr dan sabu-sabu sama-sama memabukkan, maka hukumannya disamakan, yaitu sama-sama haram. Lalu macam-macam qiyas. Qiyas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama qiyas ilat. Qiyas ilat dibagi lagi menjadi 3, ada qiyas aulawi, qiyas
al-musawi dan qiyas al-adna. Lalu yang kedua qiyas dilalah dan yang ketiga qiyas syabah. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari qiyas ilat. Qiyas ilat yaitu keberadaan ilat atau alasan dalam qiyas dapat menetapkan suatu hukum. Dalam qiyas ilat antara far'un dan asal akan dihukumi sama karena ilatnya sama. Qiyas ilat sendiri dibagi menjadi 3. Ada qiyas aulawi, qiyas musawi, dan qiyas adna. Qiyas aulawi yaitu qiyas yang hukum pada far'un lebih kuat daripada asal. Contohnya, mengkiaskan larangan memukul orang tua kepada larangan berkata kepada kedua orang tua dengan ilat sama-sama menyakiti orang tua. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang melarang memukul orang tua, tidak ada. Namun di dalam Al-Quran adanya hanya ayat yang melarang seorang anak berkata kepada orang tuanya, yaitu pada surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffin. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua. Nah, lalu bagaimana jika ada anak memukul orang tuanya? Apakah itu berdosa atau tidak? Nah, untuk mengetahui status hukum tersebut, maka bisa menggunakan qiyas, yaitu qiyas aulawi. Kalau berkata saja itu dilarang, apalagi memukul orang tua. Padahal memukul itu lebih keras, lebih kasar daripada berkata Nah, maka dengan demikian memukul orang tua status hukumnya disamakan dengan berkata kepada orang tua, karena antara memukul dan berkata itu sama-sama mempunyai ilat menyakiti hati orang tua. Jadi far'un atau memukul orang tua lebih kuat daripada asal, yaitu berkata maka disebut sebagai qiyas al-aulawi. Kemudian yang kedua qiyas al-musawi, yaitu qiyas yang hukum pada far'un kualitasnya sama dengan hukum yang ada pada asal. Contohnya, larangan membakar harta anak yatim dikiaskan kepada larangan memakan harta anak yatim dengan ilat sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Di dalam Al-Quran hanya terdapat ayat yang melarang memakan harta anak yatim. Lalu bagaimana hukumnya kalau ada orang membakar harta anak yatim? Nah, maka status hukum membakar anak yatim bisa dikiaskan dengan memakan harta anak yatim, karena antara membakar dan memakan harta anak yatim sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Dan status membakar dengan memakan itu keduanya kualitasnya sama, maka disebut sebagai qiyas al-musawi. Kemudian qiyas al-adna, yaitu qiyas di mana ilat yang ada pada far'un lebih lemah dibandingkan ilat yang ada pada asal. Misalnya, mengqiyaskan haramnya memakai perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas dengan ilat, yaitu berbangga-bangga atau membanggakan kekayaan. Jadi di dalam sunnah itu yang dilarang adalah memakai emas bagi laki-laki. Nah,
Lalu bagaimana hukumnya kalau laki-laki itu memakai perak? Maka di sini hukum memakai perak pada laki-laki disamakan dengan hukum memakai emas pada laki-laki, karena antara keduanya memiliki ilat yang sama, yaitu membanggakan harta kekayaan. Nah, di sini status perak itu lebih lemah dibandingkan emas, maka disebut sebagai qiyas al-adna. Lalu yang kedua adalah qiyas dilalah, yaitu apabila ilat yang ada hanya menunjukkan kepada hukum, tetapi tidak harus digunakan sebagai alat penetapan hukum. Contohnya, menurut mazhab Syafi'i, harta anak kecil wajib dizakati, karena harta anak kecil dikiaskan dengan harta orang yang sudah baligh dalam hal wajib membayar zakat dengan ilat sama-sama harta berkembang dan bertambah. Jadi menurut Imam Syafi'i, harta anak kecil pun wajib dikeluarkan zakatnya karena sama dengan harta orang yang sudah dewasa, yaitu sama-sama harta yang dapat berkembang. Namun menurut mazhab Hanafi, harta anak kecil tidak wajib zakat karena ilat sama-sama harta berkembang tidak serta-merta membuat harta anak kecil wajib dikeluarkan zakatnya. Sebab anak kecil belum dikategorikan mukallaf, sehingga belum dikenai kewajiban zakat. Jadi dalam qiyas dilalah, ilat yang dalam hal ini yaitu harta berkembang tidak dapat memastikan far'un dihukumi sama dengan hasal, karena ada kemungkinan hukum yang lain. Lalu kemudian yang terakhir qiyas syabah, yaitu menyamakan far'un yang mempunyai kesamaan di antara dua asal dengan memilih yang paling mirip dengan far'un. Jadi ada satu far'un, yaitu satu perkara yang belum ada ketentuannya di dalam Al-Quran dan Sunnah, mempunyai kesamaan dengan dua asal. Nah, kalau demikian maka yang diambil adalah asal yang paling mirip dengan far'un. Contohnya, dalam pembahasan budak apabila dia dilukai atau dibunuh, maka terjadi simpang siur perihal pertanggungjawabannya. Apakah budak tadi disamakan dengan manusia merdeka karena keduanya merupakan sama-sama anak Adam sehingga pelakunya wajib dikisos, atau budak tersebut disamakan dengan benda karena termasuk harta milik seseorang sehingga pelaku tidak dikisos namun hanya wajib membayar diat atau ganti rugi kepada pemilik budak tadi. Maka setelah dibandingkan antara far'un yaitu budak dengan dua asal yaitu dengan manusia merdeka atau dengan benda, ternyata budak tadi lebih dekat atau lebih mirip dengan benda. Kenapa? Karena antara budak dan harta benda itu sama-sama dapat diperjualbelikan, sama-sama dapat diwariskan, sama-sama dapat diwakafkan, dan sama-sama dapat dijadikan sebagai ganti rugi. Maka budak lebih dekat dengan atau lebih mirip dengan harta benda, sehingga menurut qiyas syabah ini hukum bagi orang yang membunuh atau melukai budak itu tidak dikisos, namun hanya dikenakan diat atau ganti rugi.
Demikian penjelasan tentang kias yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang belum paham, bisa disampaikan, ditanyakan lewat WA. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.